Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua-tua kami, para alim yang sangat kami muliakan, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Mubarakah yang insya Allah semua kita yang hadir malam ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada malam Jumat yang barokah ini. Allah tolong kita untuk dapat memanfaatkan waktu-waktu terbaik yang telah Allah berikan kepada kita. Karena di dalam 24 jam itu Bapak Ibu, ada 4 waktu terbaik yang Allah berikan. Yang pertama adalah antara maghrib sampai isya. Ini adalah waktu terbaik. Itulah sebabnya di beberapa kabupaten saya menggagaskan gerakan maghrib mengaji kepada bupatinya. Jadi kalau ada gerakan maghrib mengaji di kabupaten itu, insya Allah kita termasuk penggagasnya. Ini waktu terbaik. Waktu terbaik kedua adalah 15 atau 10 menit sebelum azan subuh. Ini waktu terbaik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Wa qina adzabannar. Dijauhkan Allah dari api neraka. Kemudian yang ketiga, waktu terbaik itu adalah ba'da subuh sampai terbit fajar, yang kita sudah biasa menyebutnya dengan Isra. Dan ini banyak dilakukan subuh Ahad karena ada kajian subuh. Nah, dan yang keempat, khusus pada hari Jumat adalah ba'da sholat asar sampai matahari tenggelam di hari Jumat. Sediakanlah sedikit waktu kita untuk berzikir kepada Allah. Nah, inilah Bapak Ibu keutamaan kita duduk antara maghrib dengan isya di majelis ilmu ini. Dan alhamdulillah saya diundang di Masjid Al-Mubarakah ini. Terkejut saya Pak, karena Al-Mubarakah ini menurut saya ini Al-Barakah ini datang pergi. Diundang, tahu-tahu tak lagi. Nah, besok diundang lagi. Kan sering sudah saya menghadiri. Nah, tapi saya ustadznya tak perajuk Pak. Nah itu dia. Ya. Karena bagi saya diundang tak diundang saya tetap jadi ustadz kok. Ya. Ngapain harus merajuk? Nah, maka ketika dikatakan ustadz tolonglah pada pekan kelima, saya iakan. Ternyata hari ini tanggal 31 Agustus 2 tahun wafatnya istri saya Pak. Jadi ngapain malam ini? Berdoa pula pada isya nanti. Itulah anak-anak saya rewel. Lucu Abi ini. Abi lupa udah janji nah. Jadi saya malam ini Bapak Ibu sampai jam 7.20 Pak.
Jadi 10 menit Bapak zikir saja nanti ya. Kan azan 7.30. Jadi saya bisa sampai 7.20, di mana azan Isya di situ nanti saya sholat Isya. Karena tak enak orang datang awak tak ada di tempat. Jadi 2 tahun almarhum istri saya. Jadi meninggal pada 31 Agustus 2021. Saya sabar Pak. Ya, saya ikhlas. Saya amalkan doa Rasul. Allahumma ajirni min musibati. Ya Allah, beri aku pahala dari musibah ini. Wa akhlifu khairan minha, dan beri aku ganti yang lebih baik daripadanya. Allah kabulkan Pak. 9 bulan setelah beliau meninggal, menikahlah saya. Jadi saya mendudanya 9 bulan. Nah, dapat istri lagi. Nah, orang Bogor hafiz Quran pula. Nah, jadi kalau ada bapak yang duda mau doa itu WA saja Pak. Ya mana tahu ada bapak kepingin doa itu. Doanya sahih. Diajarkan Nabi kepada Abu Salamah. Abu Salamah diajarkannya kepada istrinya Ummu Salamah. Tahu-tahu meninggal Abu Salamah. Berdoalah istrinya seperti itu. Lalu Ummu Salamah dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah Ummu Salamah salah satu dari ummatul ummahat berkat doa itu. Nah, jadi ada yang duda apa? Mintalah doa itu. Ya, tapi di WA kalau malu. Pasti sebanyak ini ceramah doa itu yang Bapak inginkan nanti. Semoga pertemuan malam ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah. Amin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini saya ingin mengajak saya dan Bapak Ibu untuk merenung-renung tentang dunia ini. Dunia yang di dalamnya orang tega saling bunuh-membunuh. Dunia yang di dalamnya orang selalu saling fitnah. Jangankan untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan agama saja banyak orang saling fitnah. Jangankan untuk jadi bupati, jadi ketua masjid saja banyak yang ribut Pak. Ada tidak? Ada tidak? Nah, solusinya apa? Pindah masjid. Nah, jadi kita renungkan apa betul dunia itu. Dan perenungan kita ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Kahfi. Nah, malam ini malam apa Pak? Yang sunnah malam Jumat itu Pak, bukan hanya mendatangi pasangan, tapi membaca surat Al-Kahfi. Nah, ini saya lihat grup WA bapak-bapak kan itu. Ingat malam Jumat ya sunnah. Otak tuh yang lurus-lurus saja. Ya. Sunnah hanya membaca surat Nah, mana hebat Pak Ustaz surat Al-Kahfi atau Yasin? Hebat kedua-duanya. Tapi kalau Bapak tidak punya banyak waktu, maka bacalah surat Al-Kahfi. Karena Yasin boleh dibaca kapan saja, tapi Al-Kahfi terkhusus di malam Jumat. Jadi mulai malam Jumat ini Bapak baca hanya mampu 10 ayat. Berhenti dulu. Nanti habis Isya sambung lagi. Belum juga habis. Besok bangun tidur baca lagi, habis subuh baca lagi. Yang jelas asar selesailah 110 ayat dari surat Al-Kahfi. Jangan Bapak Ibu tak baca Pak. Kenapa Ustaz? Karena kata Nabi, man qara'a suratul kahfi yaumul jum'ah, barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, apa yang didapatkannya? Cahaya Jumataini, cahaya antara Jumat ke Jumat. Begitulah dahsyatnya surat Al-Kahfi. Berapa ayat? 110.
Kalau lancar membacanya berapa lama Pak Ustadz? Lebih kurang 35 sampai 40 menit. Kalau tak lancar Pak Ustadz, maka insya Allah tak tamat-tamat. Tak tamat-tamat, hari Jumat itu sambung saja. Kenapa kok begitu dahsyatnya surat Al-Kahfi? Surat ini turun di kota Makkah. Dan dia adalah surat yang berbicara tentang iman. Semua kisah di dalamnya kisah penyelamatan iman. Kita lihat dari ayat yang pertama, itu Allah cerita tentang Ashabul Kahfi. Siapa mereka? Pemuda yang menyelamatkan imannya, masuk ke dalam gua, tertidur selama 309 tahun. Itu cerita yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bercerita lagi tentang dua orang kakak beradik yang berbeda rezekinya. Yang abangnya kaya, yang adiknya tak kaya, tapi abangnya sombong. Itu ingat itu Pak, Bu. Kakak beradik saja beda rezeki, apalagi sama tetangga. Bagi bapak ibu yang suka banding-bandingkan anak, ingat cerita itu. Kita kan suka. Oh, tengok anak si anu tuh, mantap kerjanya, mantap rezekinya. Anak si anu, apanya juga kau don tu iyo. Iku anak awak. Ini kakak beradik saja beda rezekinya, apalagi tetangga di Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan dapat lagi cerita yang lebih luar biasa, kesombongan Nabi Musa alaihissalam yang ditegur oleh Allah, disuruh belajar dengan seorang nabi, bukan rasul, yang bernama Khidir. Kesombongan awal. Musa, siapa manusia yang paling pintar? Aku, kata Musa. Musa, kau jangan bilang aku. Hamba tak boleh bilang aku, tak boleh. Ya. Kita ngomong sama kita saja bagus bilang saya atau kami. Jangan sikit-sikit aku. Kalau bahasa Minangnya awak, enggak usah. Apa kata Allah? Belajarlah engkau, cari seorang hambaku di tengah lautan, namanya Khidir. Disuruh belajar 3 kisah perjalanan mereka. Kata Khidir, apapun yang terjadi kau jangan bertanya. Tapi Musa tak bisa, tetap bertanya. Kata Rasul, kalaulah Musa tak bertanya, semua rahasia dunia ini akan dibuka oleh Khidir. Tapi sayang, Musa tak sabar. Dia terus bertanya dan bertanya. Nah, itulah sebabnya salah satu manusia yang dibenci Allah adalah wa kasratus su'al, manusia yang banyak tanya. Itu makanya saya tak mau kalau ceramah Bapak bertanya, takut Allah benci dengan Bapak banyak tanya. Jadi nggak usah tanya-tanya, Bapak dengar sajalah. Nah, dan yang terakhir cerita Zulkarnain. Ini lebih dahsyat lagi. Raja dunia. Allah menciptakan 4 raja dunia, 2 muslim, 2 kufar. Raja dunia yang muslim siapa? Sulaiman alaihissalam. Yang kedua Zulkarnain, yang kekuasaannya minal masriki wal maghrib. Dan kelak akan turun Ya'juj dan Ma'juj, akhir zaman. Nah, 2 yang kufar, satu Namrud, satu lagi enggak, Fir'aun enggak Pak. Jadi Fir'aun itu gadang karengkang aja Pak. Dia tidak raja dunia, kuasanya cuma Mesir, cuman kerengkang enggak ada. Jadi siapa raja dunia setelah Namrud Ustaz? Bukhtanazar namanya, yang pernah membunuh ribuan orang Yahudi, yang membuat Yahudi marah. Akhirnya cerita ini nanti sampai muaranya kepada Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Sampai di situ Pak kisah-kisah
yang kita kaji dalam ceramah-ceramah agama ini. Nah, tapi malam ini kita ambil satu ayat dari Al-Kahfi. Malam ini kita tidak berkisah tapi merenung. Bapak Ibu, apa kata Allah dalam ayat ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hasiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ayat 45. Dan Allah telah membuat perumpamaan dunia ini seperti air. Kamain, seperti air. Anzalnahu minas sama, yang diturunkan dari langit. 2 hari ini kita lihat Pak, air turun dari langit. Lalu fahtalato, kemudian air itu berkumpul, bercampur dengan segala sampah-sampah yang ada. Nabatul ardh, lalu tumbuhlah tanaman. Tanam-tanaman itu tumbuh, fahasba'a hasiman. Lama-lama daunnya menjadi kuning. Dan setelah hijau tanaman itu jadi kuning. Setelah kuning, tazruhur riyah, dia akan diterbangkan oleh angin. Habis. Berarti dunia ini bakal habis. Inilah yang kita mati-matian dibuat. Makanya suatu ketika Nabi Isa alaihissalam, Bapak Ibu, kenal Nabi Isa Pak? Kalau kenal saya pulang. Tahu. Nah, jangan bilang kenal, saja tidak kenal Pak. Ya. Nabi Isa alaihissalam suatu ketika safar bersama Yahudi. Kita ambil dulu kisah dunia ini. Ya. Apa tujuannya Ustaz? Supaya Bapak Ibu tak mati-matian mengejar. Nah, azan orang udah tinggal kala dunia, datang lagi sholat. Apa juga lagi? Tidak usah dikatakan juga yang penting sholat. Tidak betul itu Pak. Mana pula yang penting sholat? Yang benar apa? Sholat itu penting. Ini masih ada juga orang bilang, kita tegur, kok jam 1 sholat zuhurnya? Ah kau, yang penting sholat. Salah itu. Bukan yang penting sholat bro, tapi sholat itu penting. Beda loh kalimat itu Pak. Nah, ketika dalam perjalanan itu mereka berjanji, hai kawan, iya, kita berjanjilah, kata Isa. Apa? Nanti kalau kita makan, makannya sama-sama ya, supaya barokah. Ya toh? Kita keluarkan bekal kita makan. Kata Yahudi tadi, oke. Jalanlah. Yahudi ini jalan di belakang Bapak Ibu. Nampaklah oleh dia Nabi Isa hanya membawa sepotong roti. Sementara Yahudi itu punya 2 potong roti. Apa kata Yahudi itu? Pantas Isa ngajak makan bersama. Punya cie, punya den 2 untuk rugi den. Makanya orang yang otaknya untung rugi itu otak Yahudi itu Pak. Hanya ketika Isa sedang sholat, dimakannya punya dia 1. Habis sholat kata Nabi Isa, mari kita keluarkan bekal kita makan lagi. Dikeluarkan bekal. Nampaklah Yahudi itu punya 1 potong roti. Isa tahu tadi 2 apa? Kawan, kalau tak salah punya kau 2 tadi kan? Demi Allah Isa, punya cuman 1. Demi Allah. Akhirnya kata Isa, ya udah nggak apa-apa, makan. Selesai makan, berjalan lagi. Lapar, bekal dah habis Pak. Lalu bagaimana mereka makan? Datanglah satu persatu mukjizat. Nampak oleh Nabi Isa seekor kancil.
Dia panggil, datang kancil. Lalu dipotong oleh Nabi Isa. Kemudian diambil bagian pahanya, dibakar, dimakan. Habis itu diletakkan lagi itu dekat paha tadi itu. Hidup lagi, Pak. Aku bilang begitu. Ya Allah, Isa, kancil dipotong, udah kita makan, hidup lagi. Itulah kuasanya Allah. Roti kau tadi 2 kan? Anda Isa 1. Sudah melihat kuasanya Allah, masih juga Pak berdusta. Kan mirip Pak dengan yang terjadi di negeri kita oleh pembohong-pembohong sekarang. Ya. Lah terbukti enggak baru. Nah, kata Isa, ya udahlah, nggak usah ngegas, jalan lagi. Ketemu dengan orang buta. Kita tahu Bapak Ibu, salah satu mukjizat Nabi Musa itu, Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang buta. Kata Nabi Isa, mau enggak engkau taat kepada Allah? Kalau kau mau, aku sembuhkan dengan izin Allah. Mau, kata si buta tadi. Nabi Isa pun berdoa, diusap, sembuh. Yahudi tadi tambah kaku. Luar biasa kau Isa, orang buta permanen sembuh. Itulah kuasanya Allah. Roti kau tadi 2 kan? Enggak 1. Udah berapa dedet kuasanya Allah, Pak? Udah 2. Masih juga tak mau mengaku. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah. Orang kalau sudah kotor otaknya, khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala gisawatu walahum adzabun. Nah, itu dia Pak. Jadi jangan heran orang yang dulu duduk di DPR nggak pernah datang ke barokah ini. Awak pilihnya ya balik. Nah itulah itu. Nah jole pajak tidak tahu dengan awak pilih itu balik. Rupanya apa? Karena kanegora duit. Karambi ya. Bunga namun Pak. Jangan gara uang 200, pilihlah orang yang ada depan mata. Monang nak monang urusan monang boleh tuh Pak. Jole orang awak dulu. Oi, kok sampai ke situ? Ayo Yahudi seperti itu. Nah Bapak Ibu, akhirnya sampailah di tepi sungai. Kata Nabi Isa, peganglah tanganmu. Pegang. Jalan. Nabi Isa bisa berjalan di atas air tanpa perahu. Kata Yahudi tadi, luar biasa kau Isa. Itulah kuasanya Allah. Roti kau 2 kan? Enggak 1. 3 Pak. Akhirnya jalan. Ketemulah 3 bongkah emas. Kata Nabi Isa, ini dia tujuan kita berjalan ini. 3 bongkah emas. Nah, sekarang ambil kau 1, nah aku 1. Dah. Loh, Isa, emasnya kan 3. Yang 1 untuk siapa? Yang 1 untuk orang yang punya 2 potong roti. Aku punya Isa. Ini liciknya orang itu. Aku punya, ku makan tadi waktu kau sholat. Coba 3 kali dia lihat kuasa Allah, dia tetap berdusta. Tapi ketika melihat dunia ini, dia mengaku aku yang punya. Apa kata Nabi Isa? Kalau begitu, ambillah ketiga-tiganya untukmu. Tapi kita berpisah sampai di sini. Ditinggalkan oleh Nabi Isa. Bapak Ibu, sejelang Nabi Isa itu pergi, tiba-tiba datanglah 3 orang perampok. Melihat 1 orang di 3 bongkah emas, semangat Pak, langsung dibunuh, mati. Tinggallah 3 perampok ini. Ini rezeki kita, bagi kita 1 seorang. Kata 1 perampok, tunggu dulu. Berbagi itu enaknya siap makan. Apa yang kita makan? Di antara kita keluar cari makanan. Nanti setelah makan baru kita berbagi. Setuju? Setuju. Siapa yang keluar?
Undian lagi dah, om pimpah, kau berangkat. Begitu yang cari makanan nih berangkat Pak, yang dua nih berunding. Tiba dia bawa makanan, kita bunuh. Ngapain bagi tiga, anca bagi dua. Sip. Yang beli makanan berangkat, apa kata dia? Aku akan kasih racun makanan, tuh tengoklah. Ngapain bagi bagus orang lagi? Ini dunia itu Pak, yang karenanya orang rela saling bunuh, saling fitnah. Ini yang kita tonton hari ini seperti itu. Nah, pergi yang beli makanan ini. Begitu dia beli makanan, makanan dikasih racun. Dia sampai depan kawan, dua kawan ini menyampaikan niatnya, sekali pukul mati. Tinggal kita dua bro, 1,5. Mari kita makan. Mati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 4 manusia mati di 3 bongkah emas. Datang Nabi Isa Bapak Ibu, dia ludahi keempat-empat itu. Apa kata Nabi Isa? Inilah dunia yang kalian perebutkan, tak obahnya seperti bangkai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya Allah katakan wadrib lahum masalah hayat dunia kamain. Manusia, dunia ini seperti air. Nah, bagaimana air itu? Imam Al-Qurtubi mengatakan yang pertama, li'annal ma'a yastaqirru wa la yabqa. Yang namanya air Bapak Ibu tidak ada yang tetap, pasti bergerak dan mengalir. Betul? Air itu tak pernah tetap, dia terus mengalir. Artinya apa? Itulah kehidupan dunia ini. Ada kalanya kau senang, ada kalanya kau susah. Ada kalanya kau sehat, ada kalanya kau sakit, ada kalanya kau di atas, ada kalanya kau di. Maka diberilah oleh Allah 2 senjata kepada kita. Ketika kita lagi senang-senangnya, lagi di atasnya, jangan lupa bersyukur. Ketika kita sedang di bawah, jangan iri, banyak-banyaklah bersabar. Selesai kan? Kalau bahasa saya apa Pak? Bu, dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, jadilah. Nggak dapat, biarlah. Selesai. Itulah kehidupan kita. Saya ulangi Pak, dapat banyak, dapat sedikit, jadilah. Nggak dapat, biarlah. Syukur, qanaah, sabar. Kadang-kadang manusia Pak, meninggalkan hak Allah karena ingin mencapai sesuatu yang itu semua sudah ditentukan Allah. Bukankah hidup ini Bapak Ibu seperti mayat yang dimandikan? Bapak pernah mandikan mayat Pak? Kan suka-suka kita kan? Mau kita ginikan tangannya, mau kita gini bengkokkan dia, suka-suka kita. Kita mayat, Allah yang memandikan. Itulah kira-kira. Makanya bapak-bapak tolong diingat, lebih payah memandikan orang hidup dari memandikan orang mati Pak. Jadi bapak jangan takut memandikan orang mati. Mandi orang hidup payah Pak. Terbanyak sabunnya ngamuk dia. Tadi ahoy katanya kan. Mayat lah, dodo lantak kau lah katanya. Orang hidup Pak. Ya. Saya merasakan tuh mandikan bapak saya dulu. Dia meninggal usia 90. Ya, almarhum bapak saya itu meninggal 90 Pak. Ya, saya waktu mandikan dia waktu hidup. Oh, buat rame tuh. Lambe koci. Nah, wah gini lah. Nama orang tua Pak. Nah, pas dia jadi mayat saya mandikan, enggak ada, dia diam aja ya. Jadi hidup ini persis seperti mayat yang dimandikan. Artinya apa? Terima sajalah takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Mustaqarrun, dia akan bergerak dunia ini. Setiap orang itu ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ngapain?
tak bisa bercerita lagi. Oh, zaman saya dulu. Sekarang bapak udah pensiun, tidak ada lagi dulu. Tidak tahu kau aku. Kapten aku ini kapan? Dulu. Sekarang tak ada kapten kono. Si anu tuh yang kapten. Itu dia. Paham itu Pak? Enak gak hidup kita? Artinya apa? Enggak pernah stres. Sehingga kata pepatah Bapak Ibu, hidup seperti roda, kadang di atas. Itulah kehidupan. Itu air. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya air itu akan habis. Betul. Air akan habis. Air hujan yang pagi kemarin yang tergenang depan rumah kita ada lagi. Habis ngapa? Nguap. Begitulah dunia ini, dia pasti akan habis. Kalau dunia ini habis, apa yang kita bawa? Yusba'ul mayyitun salasun. Semua kita bakal jadi mayat Bapak Ibu. 3 yang akan mengantar kita. Keluarga kita, harta kita, dan amal kita. Roja asnaini, yang 2 pulang. Keluarga pulang. Teman akrab pulang. 1 hari masih kenang kita Pak, 2 hari masih kenang deh. Kasihan si anu ya. Mudah-mudahan jadi taman surga lah kuburnya. Hari ketiga masih teringat juga Pak. Deh kalau ada si anu. Hari keempat mulai ini WA di grup gimana, dihapus atau enggak? Datang kawan yang satu, hapus jelas. Habis Pak, tak dikenang kita lagi. Wa yabqa wahidah, hanya 1 yang kekal, amal. Tapi kita lupa. Kita sibuk mati-matian mencari kehidupan dunia, tapi terlalu santai mencari kehidupan akhirat. Jujur Pak, hidup ini kan sebentar, mati itu lama. Oh Pak, mana lama mati pada hidup? Lama mati. Apa bukti lamanya mati? Belum ada orang mati yang kemarin-kemarin itu pulang. Itu makin lamanya, saking jauhnya. Oh Pak, jadi tidak usah mati-matian mencari bekal hidup, tapi mati-matianlah mencari bekal. Apa Pak Ustaz bekal akhirat yang paling hebat? Tidak ada Pak. Bukan haji, bukan umrah, tapi istiqomahlah bapak-bapak sholat subuh berjamaah. Selesai. Saya pikirkan haji umroh tuh. Kok tidak haji ke haji, umroh ke umroh. Mubarokah aja ke rumah kau nak datang kau dan Masjidil Haram kau kerambi ya kau. Ini serius Pak. Walaupun saya orang travel Pak, saya bilang itu ya usah, jagalah subuh itu, selesai. Oi Bu, oi dengar tuh nak. Umur 50 aja Pak, udah berubah. Umur 50 itu tak ada lagi bedanya ganteng sama tak ganteng, sama. Betul tidak? Cobalah Bapak jumpa kawan-kawan SD Bapak yang hari ini sudah umur 50 sama dengan kita. Berubah tuh Pak. Banyak uban kau sekarang. Mak kau udah tua kau. Ya kan? Nah umur 60 tak ada lagi bedanya S1, S2, S3, kapten, mayor, jenderal. Kalau sudah umur 60 sama. Apa samanya? Sama-sama pensiun. Tak ada golongan 1, golongan 2 lagi dong Pak. Pangkat 3A, 3B, 3C, tak ada. Sama-sama 60 tahun cuma batas. Umur 70 tak ada lagi Pak bedanya orang rumah besar rumah kecil. Nafsu saja Bu yang ingin bikin rumah sebesar-besar itu. Setelah umur 70 rumah itu sama, cuma berdua kita lagi bini Pak. Anak lah poin saudara. Apalagi rumah bertingkat, apa bajak lebih ini apa nek ke atas kita nek kakek aja lah. Ini kok pasti kok. Cuma nafsu kita lebih besar itu masalahnya. Ya.
Kurang besar dibesarkan juga rumah, dibesarkan juga rumah, ditingkatkan juga, tertutup rumah tetangga sebelah tidak tahu kita. Ya, yang penting rumah-rumah gua, duit-duit gua. Ani ada izin wali kota, izin tetangga kau ada nak? Kau tak boleh meninggikan rumahmu tanpa seizin tetanggamu, kena terhalang angin ke rumahnya. Orang sekarang udah mikirkan itu. Nggak ada, yang penting piti-piti den, rumah-rumah den, ada IMB dari Pak Pre. Nah, lah selesai itu. Makanya banyak kita gagal masuk surga besok Pak. Betul, perkara tetangga tuh baru. Umur 80 apalagi kalau Allah panjangkan umur. Ini kan ada yang 80 nih Pak. Ya. Kalau sudah umur 80 Pak, ya tak ada lagi Pak bedanya duit banyak duit sedikit. Sama-sama tidak bisa kemana-mana. Sama-sama tidak bisa kemana. Sama-sama tidak bisa makan-makan enak Pak. Umur 80 dikasih tunjang Pak nyisok. Nah, artinya Pak, haruskah sombong kita dengan dunia ini Pak? Haruskah kita menyakiti orang di atas dunia ini? Haruskah kita cepat tersinggung dengan sikap orang di dunia ini? Rugi. Terlalu mahal hati kita ini untuk sakit hati sama orang. Terlalu mahal hati kita ini untuk dendam dengan orang. Terlalu mahal itu Pak. Jangan hal-hal yang remeh temeh itu merusak kolbu kita, sehingga gagal kita hidup di atas dunia ini. Nah, ada dua lagi Pak sifat air itu, tapi tak bisa saya sampaikan. Waktu kita sudah sampai Pak. Ya, 5 menit lagi ya, sesuai dengan janji tadi. Nah, saya tambahkan saja. Yang ketiga, air itu apa Pak? Tidak ada yang orang masuk ke dalamnya kecuali basah. Artinya siapa yang sibuk mencari dunia pasti kena fitnah Pak. Dan yang keempat, air itu siapa yang mengambil sesuai kadarnya bermanfaat, tapi berlebihan akan tenggelam. Begitulah dunia. Siapa yang mengambil sesuai porsinya selamat dia, tapi siapa yang mengambil bukan haknya, di penjara dia masuk, diperiksa KPK. Nah, inilah dia Bapak. Nah, semoga kita warga jemaah Masjid Al-Barokah ini Allah Subhanahu wa taala pasang di kolbu kita. Jangan mati-matian mengejar dunia. Jangan sampai bersinggungan dengan sesama, karena dunia ini tak ubahnya seperti air. Al-Kahfi ayat 45. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,